Satu karakter protagonis shonen, Master of Martial Arts, memiliki pure of heart, but the question is, apakah Goku adalah seorang hero? Well, mungkin banyak yang bilang kalau Goku adalah the greatest hero of the universe. Ya, lu bisa bilang begitu, tapi faktanya ya, Akira itu awalnya nge-create Son Goku bukan sebagai hero. Tapi Goku ini adalah sebuah karakter yang cuma ingin bertarung dengan lawan yang kuat. Tapi pada saat Dragon Ball ini dianimasikan, Goku lebih digambarkan sebagai pahlawan kebenaran. Maksudnya gimana? Oke, gini ya. Contohnya di akhir King Piccolo Saga. Kalau di manganya, Goku itu lebih dikenal sebagai unknown hero. Ini beda sama versi animenya, di mana Goku itu lebih disorot sebagai seorang pahlawan yang mengalahkan Demon King Piccolo. Oke, mungkin banyak yang mendefinisikan arti hero itu sama kayak superhero atau pembela kebenaran pada umumnya. Tapi apa definisi hero sebenarnya? Di Dragon World, sebuah karakter itu bisa dikategorikan sebagai seorang hero apabila dia melakukan tindakan heroik yang berimpact terhadap sesuatu yang sangat besar. Contohnya berkorban atau melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan sebuah kota, planet, atau bahkan galaksi. At least lo juga harus punya yang namanya power scale. Tapi kalau kata dia nih, hero adalah seseorang yang dikagumi karena memiliki keberanian, prestasi yang luar biasa, dan juga kualitas yang sangat mulia. Menjadi seorang hero itu nggak selalu soal menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Lo nggak harus punya kekuatan super untuk menjadi seorang hero. Dan iya, menjadi seorang hero nggak perlu yang namanya moral true of justice seperti pembela kebenaran pada umumnya. Lu bisa menjadi seorang hero tanpa harus berakting seperti seorang superhero. Oke, jadi apakah Son Goku ini masuk ke dalam kategori seorang hero? Kalau melihat history Dragon Ball, Goku dari awal cerita itu udah banyak banget ngelakuin tindakan heroik. Dia nolongin Turtle, Goku juga secara nggak langsung nyelamatin Adult Village dari kejailan Ulong. Dia juga nyelamatin sebuah kota dari ancaman Monster Rabbit. At the end, Goku dan teman-temannya adalah unknown hero yang nyelamatin bumi dari ambisi geng Pilaf. Well, nggak cuma sampai di situ. Kalau lo semua ingat, Goku juga pernah nyelamatin Lunch. Dia juga masuk ke Muscle Tower cuman buat apa? Cuman buat nyelamatin Pak RT. Goku pernah nyelamatin seekor tikus di gua bajak laut. Dan dia gunain Dragon Ball cuman buat ngidupin kembali Bora. Dan Goku kembali menyelamatkan bumi dari ambisi Demon King Piccolo. Dan dia ngelakuin itu semua bukan untuk dirinya sendiri. Goku adalah penolong bagi setiap orang yang pernah ditemuinya tanpa mengharapkan sedikit pun pamrih. Soal moral udah pasti Goku ini memiliki moral yang sangat mulia. Soal prestasi, Goku pernah ngancurin markas tentara Red Ribbon, dan walaupun Goku adalah unknown hero, dia setidaknya pernah menyelamatkan bumi lebih dari satu kali. Gimana kalau soal keberanian? Goku berani untuk mengambil resiko, bahkan jika itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Goku punya moral yang sangat mulia. Goku punya prestasi dan Goku juga punya keberanian. At least walaupun Goku tidak menganggap dirinya seorang hero, tapi Goku masuk dalam kriteria seorang hero. Tapi semenjak Tenkaichi Budokai ke-23, moral Son Goku ini mulai dipertanyakan. Ya, semenjak dewasa, Goku punya suatu penyakit yang dimiliki hampir oleh sebagian besar MC di anime. Apa itu? Naif. Di era Dragon Ball Origin, Goku itu selalu menghabisi villain jahat tanpa memberinya kesempatan apapun. Dia juga rela berjuang demi membalaskan dendam teman-temannya. Tapi di case ini, dia ngelepasin Piccolo. Ya, Goku emang punya sifat yang bisa dikategorikan sebagai seorang hero. Tapi apakah seorang hero akan mempertaruhkan masa depan planet bumi dengan melepaskan seorang demon? Seekor kali ya? Seekor demon yang bahkan telah mencoba untuk menghabisi penduduk bumi. Well, nggak cuma itu aja. Dia nih awalnya juga berambisi untuk menguasai dunia dan menghabisi teman-teman Son Goku. Tapi Goku ngebiarin Piccolo ini hidup dengan alasan kalau dia nggak mau Dewa Bumi dan Dragon Ball juga ikutan ngilang. Ini bullshit, ya. Actually, dia cuma pengen berantem doang. Dia nih udah ngeprank Dewa Bumi, ngancurin turnamen, dilepasin, dikasih kacang pula. Dan dia cuma bilang apa? Dia bakal selalu di depan, Dasmo di depan. Ini sama ceritanya kayak dia nih. Udah nyoba ngancurin bumi, ngabisin teman-temannya, ujung-ujungnya dilepasin, Alasannya biar bisa berantem lagi sama Vegeta.
Cell yang udah jelas-jelas bakalan berantem sama anaknya buat nentuin nasib bumi dikasih kacang, ya. Hero mana yang nyuruh anaknya buat ngelawan super villain yang lu tahu dia punya Zenkai Boost, lo tinggalin, terus lu kasih kacang. Biar adil, gundulmu adil. Moro, sama aja. Ini kambing udah ngacak-ngacak Galactic Patrol sama Universe. Disuruh apa? Disuruh tobat. Ini Dragon Ball pak ya, bukan acara pintunya si Dayat. Dikasih kacang lagi ya. Dikira kebun binatang kali semua lu kasih kacang. Android Saga, bukannya ngancurin laboratorium rahasianya Dr. Giro yang jelas-jelas di situ udah dikasih tahu sama si Trunks. Malah apa? Malah dengerin mantan musuhnya buat berantem sama Android. Lu ya lebih dengerin dia dibanding orang yang udah lu kenal dari chapter pertama. Lu lebih milih percaya sama monyet luar angkasa yang pernah ngeremes-ngeremes badan lu. Cuman karena apa? Cuman karena lu lihat dia nangis di planet Namek sambil minta tolong sama lu buat tendang bokongnya si Frieza. Lu kubur lagi deh mending ya. Waktu di planetnya Kaioshin, dia mentingin egonya buat ngelawan Majin Buu nggak pakai Potara. One by one cuy ya. Itu Majin Buu pak, bukan Patrick. Lu mau nyelamatin dunia, bukan mau 17-an pakai acara sweet-sweetan dulu. Dan lu tahu lebih gilanya lagi, lu ninggalin keluarga lu cuman buat latihan sama bahan eksperimen lu doang. Nggak usah tawa. Jadi konsep soal moral Son Goku itu berkembang dari waktu ke waktu. Dan ini sering bikin miskonsepsi. Goku yang kecilnya itu lebih ke arah justice, gedenya lebih ke arah selfish. Kenapa Goku sering lepasin atau ngasih kesempatan sama musuh-musuhnya? Alasannya, ya karena dia cuma pengen berantem lagi. Karena dia adalah Saiyan. Dan karena autornya, ya emang maunya begitu. Development karakternya Goku sebagai seorang Saiyan itu lebih diperdalam lagi semenjak dia dewasa. Jadi apakah Goku ini seorang hero atau bukan? Lu tulis aja opini lu di bawah. Kalau menurut lu gimana bang? Ya kalau menurut gue, Goku itu nggak jahat. Dibilang baik juga, ya walaupun dia punya pure of heart. Tapi menurut gue, Goku juga nggak terlalu baik. Karena dia naif. Dan emang kadang-kadang dia ini adalah troublemaker. Tapi di lain sisi, gue bisa bilang Goku adalah seorang accidental hero atau penyelamat yang sering muncul secara tiba-tiba. Atau tidak disengaja. Walaupun Beerus bilang Goku adalah biang masalah buat universe ke-7, tapi kalau Goku nggak pernah akrab sama Zeno, universe 7 pastinya bakalan udah di-erase. Walaupun moral Son Goku ini berubah semenjak dia dewasa, tapi tindakan yang pernah dilakukan Goku selama ini bisa dikategorikan sebagai seorang hero. Ya, dikategorikan. Tapi Goku secara krusial bukanlah seorang hero. Ya, dia bukan superhero, dia bukan pembela kebenaran, dia adalah seorang Saiyan. Anjay, ya. Keren ya? Thank you Google. Oke, like aja kalau lo suka. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan story. Well, see you next video.